Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ari and this is my Linux vlog. Baru-baru ini laptop yang biasa saya gunakan sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi kali ini saya dapat pinjaman sebuah CPU desktop untuk saya pergunakan sehari-hari. Karena ini adalah CPU baru ya, baru dipinjamkan, jadi sistem operasinya juga baru selesai diinstalasi. Seperti biasa saya menggunakan Awesome WM sebagai window manajernya gitu. Saya nggak pakai desktop environment. Yang beda kali ini, biasanya saya menggunakan distro Manjaro ya sebagai sistem operasi. Nah, sekarang saya menggunakan Arch Linux. Alasannya karena sewaktu laptop sudah dikembalikan, saya mencoba menghidupkan kembali sebuah netbook jadul ya, HP Mini yang masih menggunakan prosesor Intel Atom 32 bit. Karena saya menggunakan netbook tersebut, kalau ngebuild paket itu mesti lama ya. Kalau ngebuild paket dari AUR ya dengan prosesor yang segitu mesti lama. Nah, jadi di CPU desktop ini saya instalasi Arch juga supaya bisa cross compile di CPU desktop ini, karena spesifikasinya ini lebih tinggi ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget tapi lumayan ya. Ini udah pakai mainboard dengan chipset H61 ya, punyanya Biostar. Kemudian prosesornya i5 masih Gen 3 ya, tapi ini clocknya lumayan 3 GHz dan 4 core ya. Jadi ini udah quad core prosesor dan grafiknya juga cukup mumpuni, Nvidia GeForce GTX 750 Ti ya. Jadi udah overclock dan RAM-nya masih karena Gen 3 pastinya DDR3 ya, tapi sudah 8 GB. Nah, di vlog kali ini saya mau racing Awesome WM tipis-tipis. Jadi mempercantik tampilan Awesome WM, tapi nggak yang heavy custom, yang simple-simple aja, hanya memanfaatkan default temanya atau default konfigurasinya Awesome WM, kemudian dimodifikasi sedikit. Yang pertama, untuk racing tipis-tipis ini yang perlu dilakukan adalah konfigurasi rc.lua. Copy konfigurasi rc.lua nya ke xdg config home. xdg config home itu yang mana? xdg config home itu ada di .config. Nah, ini yang xdg config home. Jadi kalau kita echo, kalau environmentnya udah di set ya, config home gitu. Karena di dalam directory config ini belum ada folder awesome nya. Ayo, sorry, malah jadi jalan gitu. Oke, awesome. Nah, jadi belum ada ya, belum ada directory awesome-nya. Maka pertama bikin dulu directory awesome di dalam directory.config yang ada di home user. Oke. Selanjutnya kopikan konfigurasi defaultnya awesome ya, nama konfigurasi defaultnya itu rc.lua ke dalam directory yang tadi sudah dibuat sebelumnya. Begitu. Nah, terus kita edit deh sekarang ya kan konfigurasinya. Jadi sekarang kita edit config awesome rc.lua. Yang pertama kita edit itu set terminal emulator. Kenapa set terminal emulator? Karena terminal emulator ini adalah kebutuhan pokok ya. Terminal emulator itu secara default itu hotkey-nya itu adalah menggunakan super plus enter ya untuk membuka terminal. Karena ini belum dikonfig, jadi kalau saya pencet tombol super, yaitu tombol Windows yang ada di keyboard, dan enter, saat ini itu tidak terjadi apa-apa ya. Kenapa? Karena defaultnya di sini terminal itu ada di adalah extern. Sementara di Arch Linux saya tidak terinstall extern, jadi dia nggak buka terminal apapun. Kalau ditekan hotkey-nya tidak terjadi apa-apa. Nah,
Saya menggunakan Kitty. Oh ya, kalau seandainya ini belum di setup dan tidak ada Xterm, terus bagaimana cara memanggil Kitty-nya gitu? Itu bisa menggunakan Prom Launcher-nya Awesome. Cara mengaksesnya dengan menggunakan tombol super dan R. Nanti akan muncul di sini Run ya. Di bagian atas di sebelah tag ini dan di sebelah task list, dan ada tag list ya di sini. Nah, di tengah-tengahnya itu akan muncul tombol akan muncul Prom Run di situ. Nah, jadi masukkan saja terminal yang digunakan. Di sini saya menggunakan Kitty, tinggal ketik Kitty, maka akan terbuka terminal emulator yang tadi dipanggil, yang ingin di launch. Nah, selanjutnya editor. Saya menggunakan NeoVim, jadi di sini editornya saya ganti NVim. Ini. Jadi kalau ada di Awesome itu jika ada perintah untuk memanggil fungsi editor CMD, itu menggunakan terminal kemudian memanggil editor. Nah, contohnya di sini ada di sini ya, edit config. Kalau belum diganti kan di nano ya, defaultnya nano, sementara saya tidak menginstal nano juga. Jadi kalau diklik edit confignya nggak terjadi apa-apa juga. Maka ini yang pertama kita ganti. Jika sudah selesai, kita lakukan reload. Cara mereload Awesome WM itu, kalau kita lihat di sini adalah Ctrl Super R. Ini Ctrl Super R. Itu untuk mereload Awesome. Nah, untuk membuka help hotkey ini, bantuan untuk melihat hotkey ini bisa menggunakan tombol Windows S. Ada nggak di sini? Ada ini ya, Super S, show help. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita reload. Nah, kalau sekarang saya pencet tombol super dan enter, maka terminal akan terbuka. Terus kalau di sini saya klik edit config, dia akan membuka terminal, kemudian membuka file rc.lua-nya di sini. Nah, cuma karena rc.lua-nya udah dibuka di belakang, Vim akan protes ya. Jadi di abort aja nggak apa-apa. Dia auto close kalau yang dipanggil dari open config. Nah, selanjutnya set editor sudah, hilangkan Awesome menu launcher. Nah, jadi saya lebih suka tidak ada menu launcher di sini ya. Jadi tag list ini berada di bagian paling kiri di taskbar. Di taskbar ini. Ya, jadi untuk menghilangkan Awesome launcher itu, menu launchernya itu ada di ini. Jadi yang dipanggil pada launcher ini ada My Awesome menu. Nah, ini My Awesome menu karena tidak digunakan, karena ini akan dihilangkan juga. Jadi ini tidak digunakan. Saya nggak hapus, tapi hanya akan di comment saja. Lakukan visual block ya kalau menggunakan Vim, biar gampang. Selanjutnya capital I, terus di comment, escape. Nah, ini otomatis ke comment. Menu nggak dipakai. Terus yang ada di dalamnya, nah ini main menu itu yang ini main menu. Jadi kalau My Awesome menu itu yang sub menunya Awesome, main menu itu ada Awesome dan Open Terminal. Jadi ini juga nggak dipakai lagi. Ini juga di komen. Oke. Terus My Launcher. Nah, yang My Launcher itu ini yang kalau diklik, jadi dia ada fungsi kliknya, ada fungsi button. Ya, kalau diklik muncul, nah ini My Launcher ya kan. Jadi widget launcher. Ini juga nggak dipakai. Ya, dia dipanggil di sini. Nah, ini kan image-nya itu pakai yang Awesome icon ini, gambar. Ini jadi ada image, ini adalah gambar. Terus menu di dalamnya itu ada main menu. Nah, ini karena nggak dipakai, kita komen juga. Oke. Terus apa lagi? Itu. Nah, sekarang kita cari ya, di mana lagi yang ada My Awesome menu. My Awesome menu. Ini kita komen semua karena nggak dipakai. Terus my main menu, main menu. Ini. Nah, ini ada key binding di mouse tombol 3 atau di klik kanan ya. Nah, di komen aja karena nggak dipakai juga. Terus
full. Nah ini juga ada mode W, jadi super key W itu kalau ditekan dia munculin main menu. Karena sama sekali nggak dipakai main menunya, ini juga di komen aja. Oke, terus komanya benar, udah. Let manipulation nggak perlu. Oke, ini aman. Ada lagi nggak ada lagi ya. Oke, udah kembali ke sini. Terus my launcher, mana lagi ada my launcher. Ini biar gampang di searching aja. Nah ini ada Webox setup ini. Jadi yang ini buat ngatur, ini fungsi buat ngatur Webox yang ada di sini ya kan. Jadi buat menghilangkannya, buat layoutnya apa segala macam itu ada di sini. My launcher nggak dipakai, tinggal di komen aja. Terus mana lagi, ada lagi nggak my launcher? Udah cuman 2 ya. Kita save dan reload. Nah, udah hilang. Jadi sekarang tag list sudah menjadi yang paling kiri, tombolnya udah hilang. Selanjutnya saya mau ngilangin informasi keyboard layout ya, karena keyboard layout yang saya gunakan hanya satu, saya cuma pakai US, jadi nggak perlu informasi juga ya. Nah, jadi di defaultnya itu dia ada di my keyboard layout, di komen aja. Ada lagi nggak my keyboard layout? Nah di sini juga di pengaturan tampilannya di komen aja. Oke, ada lagi nggak? Oke, cuman 2. Di save, kita reload lagi. Oke, sekarang udah hilang. Nah, terus apa lagi? Ini racing tipis-tipis aja ya. Dah, keyboard dah. Konfigurasi tema. Nah, konfigurasi tema sama seperti sebelumnya. Kita bikin dulu. Jadi ini kita save. Kita buka window baru aja kali ya. Buka window baru aja. Jadi kita copy directory tema defaultnya Awesome yang bawaan sistem ke xdg config home kan, di directory Awesome juga ya. Dia posisinya ada di usr share. Jadi file tema itu ada di usr share Awesome dan themes. Nah, ini kita copy satu directory ya, jadi jangan pakai tanda slash di belakang karena kita mau ambil direktorinya. Kita copy ke, oh ya, karena ini satu directory dan ada isinya, pakai opsi dash r atau strip r, artinya rekursif. Kalau nggak di enter protes. Kita copy ke config awesome. Nah, di sini dikasih slash karena si themesnya mau dimasukin ke directory awesome. Enter. Jadi sekarang kalau kita lihat di dalam awesome itu udah ada directory themes. Nah, terus di dalam themes ada secara default itu ada beberapa tema ya. Bawaan Awesome itu ada default, GTK, Sky, X Resources, dan Zenburn. Nah, untuk file konfigurasinya sendiri itu ada di, karena kita akan menggunakan default ya. Jadi ada yang namanya theme.lua. Inilah file yang akan kita konfigurasi untuk mengubah tema. Oke. Jadi kita buka di sini. Theme-nya ada di config awesome themes default themes.lua. Oke. Nah, karena yang kita gunakan ini adalah tema yang ada di xdg config home, jadi di sini juga di rc.lua nya kita arahkan temanya ke directory tersebut atau ke file theme.lua yang ada di directory tersebut. Kita cari di sini theme. Nah ini. Jadi pertama ganti ini dulu. Nah, ini dia ngarah ke, jadi dia gears file system get themesdir, dia ngambil themesdirnya defaultnya yang tadi ada di usr share itu ya, yang awesome.
terus ambil themes default. Nah itu ini karena kita ngarahin ke xdg config, jadi kita bikin absolute path aja, absolute path ya kan. Ini kita hapus, terus ini kita bikin absolute path aja. Sebenarnya ini bisa pakai variabel, tapi karena ini racing tipis-tipis, kita langsung absolute path aja, langsung arah ke pathnya, arahin ke home-nya user config, terus awesome dan themes default.theme 2. Kalau ini kita save, dia udah ngarah ke situ, tapi belum di reload ya. Sekalian kita edit aja dulu theme.2 nya. Pertama kita ganti font, sekarang menggunakan sans. Jadi di wibar ini namanya wibar ya, taskbar ini. Jadi kita mau saya mau konfigurasi wibar ini dulu. Ini semua sih, kalau theme font itu juga nanti theme yang ada di title bar juga berubah. Saya menggunakan sama seperti film saya, fontnya Fantasque. Coba kita lihat Fantasque itu namanya apa. Fantasque. Oke. Saya kecilin dikit biar gampang ngopinya. Ini Fantasque yang saya pakai yang nerd font ya. Jadi kalau ada simbol-simbol nanti jika ada kebutuhannya bisa dipakai ini gitu. Copy aja, walaupun ini kan ada stylenya macam-macam ya, tapi namanya sebenarnya sama, ini hanya style aja yang beda. Jadi ambil aja ini Fantasque nerd font atau font apapun yang ingin digunakan ya. Copy, kemudian di paste ke sini. Nah, ini font udah keganti. Jadi sekarang kalau kita save dan kita reload, itu ngarahnya udah ke file tema yang ini dan font yang baru seharusnya. Oke. Ini artinya udah berhasil ya. Tapi fontnya kekecilan. Saya ganti kekecilan buat saya ya. Saya naikin 1 ke 9. Reload. Oke. Ini udah mendingan ya. Oh, belum mending. Itu masih kecil. Belum di save, kita reload lagi. Nah, ini deh. Sekarang 9. Nah, terus tema warna, mengganti warna tema. Nah, warna tema. Jadi karena saya suka tema yang saya pakai di film ini sekarang namanya strawberry. Karena saya suka tema ini, jadi saya juga ingin menggunakan tema yang sama untuk wibar saya. Atau untuk awesome-nya lah, warna yang sama, color scheme yang sama, skema warna yang sama. Coba buka di sini. Pringsend. Nah ini. Oke. Ini fork ya. Yang bikin bukan saya. Saya cuman ini takutnya kan nanti kalau repositorinya dihapus sama yang punya jadi nggak ada lagi kan. Jadi saya fork aja di GitHub sendiri. Oke. Nah, jadi inilah warna-warna yang digunakan di tema strawberry. Untuk coba kita lihat warna apa dulu. Ini background normal ya. Background normal itu seperti yang sekarang ada di sini nih, warna hitam. Background normal, saya ingin pakai warna yang sama dengan highlight ya, line highlightnya yang ada di film. Itu ini. Copy. Terus paste ke sini. Jadi sekarang kalau kita save dan reload, itu udah berubah. Ya kan? Selanjutnya background focus. Background focus itu yang ini. Sekarang warnanya hitam kelabu. Hitam pudar begitu. Saya mau pakai warna yang saya pakai di status line ini ya. Ini. Itu warna pink ya. Seperti itu warna pink ya. Saya mau pakai itu. Ganti, reload lagi. Oke, ini sekarang udah keganti. Jadi ini fokus, termasuk window yang fokus. Jadi background fokus bukan hanya di
Webar, tapi juga di klien. Jadi seluruh klien yang lagi difokusin sama Awesome itu nanti diganti background itu menjadi warna yang kita pilih di sini pink. Terus argent itu misalnya kayak saya lagi buka apa gitu, misalnya lagi download, terus downloadnya selesai, jadi si kliennya ini dia ingin menarik perhatian kita ya, jadi ada kayak warning itu, ada argent, saya mau pakai warna merah, ganti warna merah. Oke. Terus minimize. Nah, yang minimize itu kayak gini. Ini ke minimize ya sekarang. Jadi sekarang warnanya hitam kayak gitu. Saya mau ganti jadi, kalau di minimize karena dia nggak window yang dianggap nggak penting, jadi saya bikin warnanya agak abu-abu kali ya. Kalau ini terang, ini pudar. Itu yang ini, ini aja lah, nggak apa. Ini udah pudar begitu. Ya, coba. Sekarang ini di minimize. Ya, belum di reload, sorry. Oke, kita reload dulu. Ini jadi ini nggak terlalu menarik perhatian ya, udah ya. Nah, terus yang sistra itu ini nggak saya ganti ya, karena sekarang sih belum pengen warna-warni di webarnya, jadi warnanya masih saya pengen samain yang di sini, yang di sistra itu yang ini ada focus screen di sini. Ini backgroundnya kalau diganti berubah pasti, tapi saya pengen sama yang normal. Jadi ini kalau di sini artinya dia manggil warna yang ini ya, warna yang ini. Terus ini foreground. Nah, foreground ini warna yang ada di atasnya, di sini tulisan ya. Nah, jadi saya mau ganti warna sama warna yang putih terang seperti basis filmnya. Itu warnanya ini apa nih? F07, background fokus sama lah, ya kan? Argent sama, ini mesh juga sama, nggak apa-apa. Jadi ini kalau sekarang kita ganti, ternyata kalau fokus nggak bagus ya. Fokusnya pakai yang pink ini aja. Ini oke, biar invert ya kelihatannya. Kita reload. Oke. Nih jadi strawberry banget, pink banget. Nih, kalau fokus dia jadi putih kayak gini. Oke, itu udah mantep. Apalagi ya, ini ada notes ya padahal. Ya itu, ganti warna tema, ganti font udah. Kita lihat warna yang lainnya. Border normal. Nah, kalau sekarang border ya, biar kelihatan jelas. Nah, kayak gini. Ini sekarang kan bordernya nggak begitu kelihatan ya, karena warnanya sama, jadi cuma ketahuan dari title bar. Nah, ini saya ganti jadi warna apa yang kelihatan, warna ungu. Coba kalau di reload, nah ini yang fokus itu, nah ini fokus ya, dia jadi ada ini normal, semua jadi ungu. Jangan ungu deh kalau gitu, normal. Oke, ini aja agak abu-abu burem. Jadi sekarang kalau di reload seharusnya ini. Jadi kalau lagi nggak aktif ya, karena ini dua-duanya satu hitam satu abu-abu ya, agak kehitaman juga. Terus kurang kelihatan ya, ganti jadi 2 deh. Reload. Nah, ini lebih gede sekarang bordernya, 2 dpi. Border fokus yang ingin saya ganti jadi ungu deh.
mark abu-abu aja sama. Gitu. Terus lagi reload. Oke, nice. Nah ini, jadi ganti ini udah, wibarnya udah. Jadi sekarang udah mendingan ya, udah lebih cakep ya menurut saya ya kan. Udah sesuai selera sendiri lah ya kan. Silakan disesuaikan sama seleranya masing-masing. Nah terus ngilangin title bar, nah, karena ini tiling apa, Awesome itu tiling window manager juga ya, walaupun dynamic ya, tapi kebutuhan saya itu tiling, saya nggak suka ada title barnya ini, kayak buang-buang apa, buang-buang space gitu. Jadi hilangin title bar. Title bar itu, oh kalau title bar di rc.lua nya ngilanginnya, kita cari title bar. Jadi cari aja title bar, nanti di sini ada title bar enabled. Ini sekarang true ya, ini diganti false aja. Nah itu boolean, save dan reload. Oke, title barnya hilang. Loh, terminal saya juga hilang. Oh jadi nyatu ya. Oke. Oh, tadi floating. Nah gitu. Nah, jadi ini sekarang udah nggak ada apa ya, udah nggak ada udah nggak ada title barnya lagi. Tapi kalau kita maximize, ini saya maximize ada tanda plus tuh di sini tuh. Ini artinya si windownya di maximize. Nah, kalau kita nggak maximize hilang. Nah kayak gitu. Udah hilang, terus apa lagi? Ah, nggak enak banget ya ininya light. Jadi saya suka light, saya nggak suka dark. Wibarnya light tapi si backgroundnya masih dark. Kita ganti wallpaper. Wallpaper ada di sini. Wallpaper. Oh ini tema. Berarti ada di theme.lua ya. Nah, kita cari wallpaper. Nah, saya udah punya wallpaper. Wallpaper. Jadi temespad-nya ini diganti aja, dibuang aja karena kita udah ngarahin ke direktori yang kita ingin ya. Ups. Ini. Terus ini saya ada di home, bring frame files pg image, namanya apa ya, kita lihat, ls files image. Saya mau pakai yang ini, raindrop pink strawberry. Coba dipaste aja di sini. Tuh, save dan reload. Seharusnya sekarang udah ganti. Oke. Ya, segitu aja racing tipis-tipis Awesome WM-nya. Karena tipis-tipis ya, jadi ini cuma memanfaatkan konfigurasi default dari Awesome WM dan diedit minimal, diedit sedikit-sedikit saja. Apalagi kira-kira? Udah sih, itu cukup sebenarnya. Oke. Fokus windownya. Oh, bordernya hilang ya jadinya. Wah, gitu ya. Kok bordernya nggak? Oh, ternyata kalau title bar dihilangin, border juga nggak kelihatan. Kalau sekarang dikasih gap, ya jadi nggak ada bordernya ya. Kalau dikasih gap kelihatan nggak? Gap 3. Tadi reload. Nah itu muncul. Loh, tadi kok nggak ada? Kalau dinolin lagi, useless gapnya ada. Wah, tadi lagi ngaco kali itu. Nah tuh, sekarang fokus. Atau saya lagi ngapain ya tadi? Setelah dimaximize muncul. Oke. Sekian racing tipis-tipisnya. Ini kita tutup dan sekian racing tipis-tipisnya di My Linux Vlog kali ini. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.